Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan aku Dina Fitria di podcast Hafidhah Live. Yang kali ini kita bakal ngebahas topik sejuta umat, yang aku meyakini bahwa seluruh umat manusia pasti merasakan pahitnya patah hati. Bagi siapapun yang belum pernah patah hati, sini aku sakitin. Guys, bercanda. Maaf guys. Oke, jadi beberapa jam yang lalu teman aku itu chat via WhatsApp kalau dia ngerasa nggak worth it hanya karena orang yang pernah dia sayang meninggalkannya dan memilih orang lain. Kemudian dia jadi mempertanyakan tentang value dia atau kualitas diri dia, kenapa dia nggak layak, kenapa ini terjadi, kenapa Allah memberikan cobaan ini kepada dia, seperti itu. So, karena aku udah berhasil menenangkan dia, barangkali hal ini juga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Aku meyakini apa yang kalian dengar dari podcast ini, kalian udah pernah dengar dimanapun, karena perkataan ini memang terdengar sangat klise. Tapi sebagai umat muslim, kita memang dianjurkan untuk saling mengingatkan, saling menasehati, sehingga kita bisa kembali ke jalan yang benar. So, kata pertama yang ingin aku ucapin adalah, apa yang terjadi hari ini pada kehidupan kamu, itu adalah takdir dari Allah yang terbaik untukmu. Aku jadi ingat petikan ayat yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 216, yaitu wa'asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa'asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Barangkali apa yang kamu sukai itu nggak baik buat kamu, barangkali pula apa yang kamu nggak sukai ternyata baik buat kamu. Allah Maha Tahu, sedangkan kamu nggak tahu. Jadi yakini aja bahwa apa yang terjadi dalam diri kamu itu memang yang terbaik dari Allah. Barangkali dengan adanya patah hati ini adalah penyelamatan ataupun perlindungan dari Allah, sehingga kamu terjauhkan dari musibah yang jauh lebih besar yang mungkin gak bisa kamu hadapi nantinya di masa depan jika kamu tetap bersama dengan luka ini, dengan seseorang yang melukaimu ini, seperti itu. Coba ya teman-teman flashback deh, ketika kalian kehilangan sesuatu, pernah nggak Allah tuh ganti yang jauh lebih buruk? Sepengalaman aku dan sejauh aku bertanya kepada teman-teman, sahabat-sahabat, ketika mereka kehilangan sesuatu, Allah ganti dengan yang jauh lebih baik. Karena sesungguhnya apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu semuanya adalah titipan. Bahkan nyawa dalam diri kita, ruh dalam diri kita itu juga termasuk titipan. Kebahagiaan juga titipan, kecerdasan titipan, kekayaan titipan, kekasihmu, orang yang kalian sayangi juga titipan. Jadi kembalikan semuanya kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan hanya tentang kematian, tapi apapun yang kembali kepada Allah, sebaiknya kita berdoa, Allahumma hjurni fi musibati wa khlufni khairam minha. Ya Allah, karuniakanlah aku pahala atas musibah ini dan gantilah yang jauh lebih baik lagi. Itu insya Allah akan jauh lebih menenangkan. Ketika semuanya tak terkendali, super sedih banget, galau banget, depresi, banyak-banyak istighfar sampai kamu terlelap. Nangis it's okay, tapi jangan sampai terlarut-larut. Semoga Allah meringankan beban hati kalian dan menggantinya yang jauh lebih baik lagi. Amin. Oke teman-teman, sekarang kita saatnya menganalisis apa sih sebenarnya yang bikin kita ngerasa patah sehebat itu. Apakah ini hubungan yang seharusnya tidak terjadi karena tidak halal sehingga Allah itu tidak ridho, atau seperti apa? Atau mungkin ini memang ta'aruf, kamu memiliki rencana untuk menikah karena Allah, ingin mengikuti sunnah Rasul, ingin birrul walidain jalur pernikahan tapi nggak jadi. Aku rasa kalau kamu itu udah punya niatan lillahi ta'ala, akan jauh lebih mudah untuk meregulasi perasaan kamu, karena kamu udah tahu konsepnya bahwa
apapun yang terjadi dalam hidup kita adalah titipan. Apapun yang Allah takdirkan untuk kita adalah yang terbaik. Apapun yang meninggalkan kita akan Allah ganti dengan yang jauh lebih baik lagi. Jadi keyakinan atau keimanan seperti itu yang akan membuat kita merasa lebih mudah untuk melanjutkan hidup. Tapi kalau alasannya hal yang lain, seperti kamu menginginkan cinta ataupun kamu menginginkan seseorang karena orang tersebut secara spesifik, aku maunya mas ini aja, nggak yang lain, itu baru masalah. Karena apa? Karena lu kamu ini sebenarnya karena ekspektasi nggak sesuai dengan harapan, sehingga terjadi kebucinan luar biasa yang menutup akal sehatmu. Jadi apa sih yang perlu kita lakuin sehingga kita tuh nggak bucin lagi? Ini sebenarnya gampang banget guys. Temuin bestie kamu yang paling terbuka, yang nggak sungkan untuk memberikan masukan. Kasih foto orang terkasihmu yang bikin kamu bucin itu, jelasin akhlak dia. Udah, aku yakin banget habis kamu curhat ke dia, kamu mempertanyakan seleramu. Kamu mempertanyakan, oh kok bisa aku sebucin ini ya, kayak gitu. Tapi ada hal yang perlu kalian pertimbangin lagi. Siapakah yang layak untuk digalaukan dan enggak? Oke, mari kita bahas. Sebenarnya aku agak malu sih ngomongin tentang ini, tapi demi terselamatkannya para hati wanita yang agak aneh ini, aku rasa kalian perlu diingatkan kembali bahwa siapapun yang mendekatkan kamu kepada neraka gak worth it untuk kamu bikin galau. Siapapun yang menjauhkanmu dari Allah, dia gak layak mendapatkan kebucinanmu. So, berhenti untuk bucin kalau nggak karena Allah. Jadi please, bijaklah dalam menerima seseorang masuk dalam hati kita, karena sebenarnya kita tuh sibuk banget, ada banyak kerjaan, ada banyak tugas yang belum dilakuin, ada banyak amalan yang belum dilakuin, tapi hanya karena bucin jadi nggak fokus. Ini tuh nggak worth it banget. Kalau kamu emang ngerasa nggak bisa diregulasi lagi dengan istighfar, dengan bertaubat, udah keluar rumah, hangout, cari bantuan, hubungi teman-teman terdekat kamu untuk bisa nyemangatin kamu lagi. Traveling itu juga bisa ngebantu. Kamu punya banyak tenaga patah hati yang akan lebih efektif kamu habisin dengan hal-hal positif, seperti membuat puisi penuh lara hati misal. Itu keren banget loh. Habis itu mungkin kamu bisa nge-gym untuk membangun badan yang lebih bagus, atau apapun itu. Yang penting energi besar itu tadi tersalurkan menjadi hal yang positif. Dan pastikan seseorang yang meninggalkanmu itu nanti, suatu hari nanti, sadar bahwa dia telah kehilangan berlian. Semoga ini cukup membantu kamu untuk membuka mata. Mohon maaf untuk segala kehilafan. Aku Dina, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.